Nah, sedikit saran untuk yang mau sedekah pisang atau air, sebaiknya jangan ditaruh di dekat nisan. Oke, kita akan memulai pendakian dari sini. Ini kita lihat ada adab-adab untuk ziarah kubur. Di antaranya disunahkan berwudu sebelum ziarah, mengucapkan salam, disunahkan untuk mendoakan semayit, tidak dibenarkan duduk di atas kubur dan menginjak-injak kuburan. Makruh hukumnya ziarah pada malam hari dan dilarang meminta kepada arwah, meminta hanya kepada Allah. Jadi makam di sini, jika dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, kesan premanismenya sangat hilang, boleh dikatakan tidak ada. Nah, ini adalah musola Al-Fahri. Kita sebelum melakukan pendakian mungkin boleh buat persiapan di sini untuk berwudu. Dan yang lebih penting lagi adalah sebelum berangkat kita persiapkan ini. Karena di atas sepertinya nggak ada yang jualan, tapi belum tahu juga ya. Kita akan buat persiapan. Alhamdulillah ada yang baru selesai melakukan pendakian, mungkin kita boleh tanya-tanya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Dari mana nih tadi? Saya dari Bandung. Iya, gimana rasanya naik ke atas? Wah, mantap, luar biasa. Jam berapa tadi? Kalau kita niatnya bagus, insya Allah Insya Allah. nggak akan capek di sana. Jam berapa tadi naik Pak? Tadi jam 7 tadi. Oke, Alhamdulillah. Ya doakan kita mau naik juga nih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sedang buat persiapan. Alhamdulillah, pagi ini saya akan memulai pendakian untuk berziarah ke makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Persiapan sudah 2 botol. Insya Allah saya akan naik ke atas. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pendakian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dihitung tangganya ya. 299, 260, 261. Allah. 261. Alhamdulillah, meskipun capek di atas tangga ke 260 ini, keletihan kita terhibur karena indahnya pemandangan dari Kota Barus ini. Iya. Kita lanjut Amir Sahab. Lanjut. Fase Farisi gimana? Bisa lanjut kan? Pengap kuping. Oke. Bye. Ada yang kamu itu. Kita cuma meternya Ini tangga yang paling tinggi nih, paling curam. Jadi triknya di sini, jika kita naik ke tangga ini, jangan lupa bawa air minum, kemudian banyak istirahat. Allahu Akbar. Perjalanan masih panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika mendaki sambil berzikir, banyak dapat kemanfaatan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Alhamdulillah ada yang sedekah pisang. Masya Allah. Ini baik sekali yang sedekah pisang ini, supaya para penziarah bisa menikmati di tengah haus dan laparnya. Kalau untuk Syekh Mahmud kan dia nggak bisa makan lagi. Jadi kalau dimakan sama ahli yang ziarah, ini Syekh Mahmud akan, ini sedekah dia. Jadi sedekah dia. Dia mau ikram tamu-tamunya yang ziarah dia. Nah, ini saran buat yang ingin sedekah pisang atau air, sebaiknya jangan diletakkan di atas nisan supaya tidak tertimbul kesan syirik di sini. Jadi kita tempat letak yang tempat itu aja biar enak makan. Menurut informasi bahwa makam ini dulu letaknya di tepi pantai. Ini dikuatkan oleh masyarakat yang mengatakan jika mereka menggali sumur di sekitar sini, maka mereka akan menemukan kerang. Dan kita ketahui bahwa kerang adalah hewan dasar laut. Jadi sangat mungkin pada saat itu orang-orang tidak perlu repot-repot untuk mengantar jenazah ke puncak bukit yang sangat tinggi seperti ini, karena letaknya tepat di bibir pantai. Saat ini saya sedang berada di makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Menurut informasi yang saya terima,
bahwa dulu pernah jamaah dari Saudi Arabia, dari Mekah, jamaah Huruj ke sini, kemudian dia membaca prasasti di nisan ini. Beliau katakan kalau melihat umur meninggalnya, bahwa Syekh Mahmud saat haji wada bersama Rasulullah SAW, umurnya adalah 7 tahun. Dan dia datang ke Indonesia saat masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi Syekh Mahmud ini adalah rombongan pertama yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalau informasi yang kita terima bahwa pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, ini salah satu bentuk penyelewengan sejarah. Padahal datangnya Syekh Mahmud itu jauh 800 tahun lebih dahulu daripada kedatangan Belanda ke sini. Jadi kalau dilihat kematiannya, meninggal di sini pada tahun 678 Masehi. Sekitar 51 tahun umurnya, dan ini adalah bukti sejarah. Jadi kita harus mengetahui dan memahami serta menyimpan dokumentasi ini. Ini adalah bukti nyata, bukti besar bahwa sejarah Islam telah dibelokkan. Dari prasasti tadi kita dikatakan bahwa mereka datang dari pintu ke pintu untuk menyampaikan agama. Jadi ini bukti penyebaran Islam di tanah air bukan oleh pedagang tetapi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang dilantik untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia. Nah, ini untuk mengetahui tulisan apa ini, kebetulan bersama saya Maulana Habibullah, salah seorang penerjemah markas Indonesia di Kebonjeruk. Beliau juga alumni Pakistan, 10 tahun mondok di Pakistan. Saya akan tanya kepada beliau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun la yamutun intaqalu min ad-dar ila ad-dar. Artinya apa itu? Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu tidak mati dan dia berpindah dari pintu ke pintu. Ini juga kayaknya min ad-dar ila ad-dar ini. Sama, ini kecil cuma ini besar. Al-mu'minun hayyun min ad-dar ila ad-dar. Makam ini panjangnya lebih kurang 8 meter. Dan pada batu nisannya tertulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa orang Islam itu adalah silaturahmi dan berdakwah.